Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Amma ba'd. Ulama'inal kiram, para alim dan para ulama, khususnya Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, Bapak Kiai Ulin Nuha, dan kiai-kiai yang lain, terkhusus lagi akhinal kiram, qori kita Ustadz Sohibul Anwar, karena masjidnya yang diimami saja Masjid Agung, beserta senior-senior saya, ada Mbah Bandi, ada Pak Haji Salam, dan tidak lupa para asatidzah Masjid dan TPA Al-Amin, beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Saya mau ngajak orasi ini kayaknya sudah lama, sejak tadi. Jadi wajar aja kalau mic-nya juga sudah habis baterainya. Ini mic padahal. Kayaknya orangnya juga. Ada orang baca salam ya lemes gitu. Dan yang gak enak lagi, saya tadi datang langsung diomongin, Ustadz, ceramah sampean ini sudah tahu semua, orang harus cari ceramah yang baru ini. Semuanya sudah dengar itu ceramah sampean. Wah, ini tambah repot lagi. Setelah saya duduk agak lama, ternyata anak kecil-kecil saja sudah bisa membaca kitab kuning. Yang mungkin sebagian daripada asatid ini juga sudah lupa yang dinadum-nadumkan tadi. Ya termasuk saya. Naduman-naduman, dalil-dalil tentang mubtada, khobar tadi sudah blank sudah. Kecuali kalau Ustadz Sohib nggak tahu, tambah parah atau masih. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan peringatan Isra dan Mi'raj ini, patut kita syukuri, kita semua diberi oleh Allah kesempatan untuk duduk-duduk bersama. Banyak orang yang sesungguhnya kesempatannya banyak, tapi kemauannya tidak ada. Ada kesempatan, ada kemauan, tapi kadang-kadang badannya tidak sehat. Maka Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa afdhalud doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fit dini wad dunya wal akhirah. Al hadis au kama qala. Doa yang paling bagus, paling afdal itu adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah saya, berikanlah
kami sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Bahasa Jawa seger waras. Bahasa Indonesianya raga dan jiwa. Tapi kadang-kadang orang Jawa ini aneh juga. Kawannya cuma sakit flu, tanyanya nggak enak. Sudah sama-sama datang kayak gini wis waras. Padahal seger waras. Kalau seger itu badannya yang sehat, kalau waras itu otaknya yang sehat, jiwanya yang sehat. Kalau seger waras, berarti kalau yang ditanyakan wis waras, jawabnya wis, berarti yang ditanyakan wis mari kok gendeng kah? Maka salah satu daripada kesehatan yang luar biasa adalah bisa hadirnya kita di tempat ini. Bisa hadirnya kita di tempat ini adalah merupakan sehat wal afiat. Makan enak, terus mau ngaji, mau belajar, mau memperingati Isra dan Mi'raj. Padahal kalau ngomong jujur, Isra dan Mi'raj yang terkenal dengan tanggal 27 Rajab, tahun Masainya belum dikarang itu. Belum ada, tahun Hijriahnya belum ada. Karena waktu itu Rasulullah masih ada di Mekah, belum hijrah. Belum ada tahun Hijriah. Kira-kira dijawab enggak saya nanti sama asatid ini? Repotnya kalau ceramah di depan para ustadz ini repot, nanti dikoreksi. Habis kayak gini dipanggil gitu. Karena hijrah itu setelahnya Isra dan Mi'raj. Hijrah setelahnya Isra dan Mi'raj, harus diingat itu. Sehingga tidak ada satupun orang yang mengatakan min hijriah sekian tahun, nggak ada. Bahkan tanggal dan bulannya yang dinamakan bulan Rajab itu pakai orang penghitung yang luar biasa itu. Karena membikinnya mulai daripada merancang nama-nama bulan itu setelah Rasulullah nggak ada, setelah Abu Bakar nggak ada. Betul kira-kira. Tanggal 27 Rajab itu yang sangat terkenal adalah bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Tapi tanggalnya itu ikhtilaf kalau kita betul-betul pelajari. Karena ngitungnya mundur. Tahunnya saja belum dibentuk. Bulannya belum dikarang. Ngarangnya bulan itu setelah Rasulullah nggak ada. Setelah Abu Bakar nggak ada. Lama berarti. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memperingati hari tersebut. Yang mau saya sampaikan terkait dengan acara Isra dan Mi'raj di masjid ini adalah amal yang paling disukai Allah yang pernah ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud. Orang yang kesana kesini naik kendaraan sering bersama dengan Rasulullah. Orang yang lebih dari separuh Al-Quran bersama-sama dengan Rasulullah, tahu tentang turun-turunnya ayat. Itulah Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan bahwa aku berkata, ya Rasulullah, ayyul amali afdol. Wahai Rasul, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama? Yuhibbullahu ilaih, yang Allah senang padanya. Dijawab oleh Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha wa jihad fi sabilillah wa birrul walidain.
Dijawab oleh Rasulullah, amal yang paling afdol yang disukai Allah itu adalah sholat pada waktunya, yang pertama. Yang kedua, jihad fi sabilillah. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebelum saya menerangkan satu persatu, kita kontrak waktu dulu kira-kira sampai jam berapa? 5 menit cukup? Cukup? Sampai jam berapa kira-kira? Dibikin panjang atau pendek? Pendek ya? Pinter. Dibikin pendek, pinter. Saya terangkan dari yang terakhir, birrul walidain. Sabda Rasulullah, muttafaqun alaih, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridaan Allah itu tergantung daripada keridaan ibu dan bapak. Murkanya Allah itu tergantung daripada murkanya ibu dan bapak. Adik-adikku semua, anak-anakku semua yang saya cintai, kamu akan meningkat, akan banyak ilmu yang kau dapatkan, yang kau simpan di dalam diri kamu ketika banyak berperan doa orang tua, keridhaan orang tua kepada diri engkau. Agar orang tua ridho kepada engkau, maka berbuatlah baik kepada orang tua. Yang saat ini terjadi kepada anak-anak, orang tua nomor 500 sekian, yang pertama HP, pelajaran nomor 40 sekian. HP luar biasa. Nggih. Yang tadi baca kitab, di tes tadi kira-kira di rumah juga main HP semua. Kadang-kadang dengan main HP tersebut juga menyakiti hati orang tua, hati-hati. Kadang-kadang dengan HP yang engkau mainkan itu menyakiti orang tua. Waktu dipanggil, ya sebentar, nanti dulu, tanggung, dan lain sebagainya. Tapi kalau apa yang engkau kerjakan itu diridhoi orang tua, insya Allah sukses dalam hidupmu di dunia bahkan di akhirat. Habib Muhammad bin Anis bercerita, tetangganya di Solo itu ada orang yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya, yang kemudian hampir seluruh gedung-gedung yang tinggi, usaha-usaha yang sukses dia miliki. Setiap ada orang tanya itu usaha siapa, itu milik siapa, itu milik orang itu. Habib Muhammad bin Anis Solo tanya kepada orang tersebut, apa rahasianya kok bisa sukses? Padahal ceritanya engkau dulu adalah orang miskin, anaknya orang melarat. Bahasa Jawa, anaknya orang kere lah. Ternyata jawabannya ini jangan dibilang-bilang orang lain. Makanya Habib Anis juga nggak cerita, Habib Muhammad Anis nggak cerita ke saya namanya, tapi diceritakan halnya. Dulu di waktu orang tuanya sakit parah, sakitnya itu kencing batu. Namanya orang miskin, mau sewa ambulan nggak punya, takut apa yang dibuat bayar, minta tanda tangan RT, pengen ke puskesmas, naiknya naik angkut. Namanya kota Solo itu kan kota yang sering macet. Bapaknya tidak tahan dengan sakitnya, diangkut teriak-teriak. Di angkutan kota itu, mobil kuning itu, teriak-teriak, ampun, ampun, anakku, aku nggak tahan, mati aku kalau kayak gini. Ceritanya. Saking anaknya tidak kuat dengar cerita ayahnya, kemudian ayahnya mohon maaf, kemaluannya disedot pakai mulut.
disedot sekuat-kuatnya, batunya keluar. Batunya keluar, maka kemudian ke rumah sakit, ke puskesmas itu tidak jadi dia berobat untuk mengeluarkan batu. Hanya mengobati bekas jalan keluar batu ginjal tersebut. Ayahnya sambil begitu, aku ridho wahai anakku, dengan engkau aku ridho. Bahasa Jawa. Aku ridho anakku, dengan awakmu ridho. Dengan ucapan ridhonya ayah. Itu padahal ayah bukan ibunya. Apalagi kalau ibu. Ternyata hidupnya sukses. Apapun yang dia kerjakan menjadi berkah. Kunci kesuksesan kita berada pada orang tua. Adik-adik, halo, aku ceramah kok situ ngomong. Sebentar. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tanggal berapa tadi? Umur berapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Dijawab. Umur berapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Pakai lagu. Umur 50 Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ayo bersama. Umur berapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Jawab. Sama siapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Jawab. Aduh. Sama malaikat Jibril Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ayo. Sama siapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Tahun berapa Masehi Nabi Muhammad Isra Mi'raj? 620 Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Diulangi lagi. 620 Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Awal tadi apa yang saya tanyakan? Umur berapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Sama siapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Tahun berapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? 620 Muhammad Isra dan Mi'raj. Berangkat dari kota mana Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Berangkat dari kota Mekah, Isra dan Mi'raj. Isra-nya Nabi menuju kemana? Isra-nya Nabi menuju Masjidil. Mi'rajnya Nabi menuju kemana? Baik, Sidratil. Diulangi. Isra-nya Nabi menuju
kemana? Isroknya dul. Isroknya Nabi menuju kemana? Masjidil. Mi'rajnya Nabi menuju kemana? Bertemu siapa Nabi Muhammad dalam mi'rajnya? Bertemu Allah Tuhan pencipta alam. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Waktunya kapan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Di malam hari Nabi Muhammad Isra. Kira-kira hafal nanti? Hafal. Tapi kalau kayak gini nanti ditanyai hafal itu. Walaupun nggak hafal syairnya ya. Berapa lama Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Berapa lama? 1 malam. Kendaraan apa yang dinaikinya? Hasilnya apa? Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Siapa orang pertama percaya Isra dan Mi'raj? Yang pertama percaya siapa orang? Sayyid Abu Bakar orang pertama yang percaya. Panjang itu nanti. Yang kedua tadi apa? Tak balik kan tadi. Yang pertama as-sholatu ala waktiha. Yang kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga birrul walidain. Tak ambil dari birrul walidain dulu. Karena sebanyak-banyak manusia yang paling beruntung adalah orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi yang terjadi kebanyakan orang membentak orang tuanya. Bahkan Al-Quran mengatakan, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Gara-gara main HP disuruh orang tua dibentak-bentak. Lewat di depannya orang tua diajarkan oleh Al-Quran, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Quran mengajarkan kalau lewat di depan orang tua, rendahkan diri Anda. Rendahkan, bagaikan engkau adalah orang yang rendah di depan orang tua. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan kuddamim masyayikh tu rasul faqara. Orang yang lewat di depannya orang tua akan menjadikan orang yang lewat tersebut dijadikan oleh Allah orang yang fakir. Hati-hati punya anak yang tidak punya adab, yang berjalan di depan orang tua bagaikan Brontoseno, yang tidak pernah menundukkan badannya lewat di depan orang tua. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim
anak tersebut akan menjadi anak yang fakir. Fakir harta tidak masalah, tapi kalau fakir ilmu, fakir iman, berbahaya hidup di dunia, bahkan sampai di akhirat. Quddamin masyayikh, lewat di depan orang-orang tua tanpa mengandapkan badan, tanpa merendahkan badan, maka menjadikan orang tersebut anak yang fakir. Hati-hati, ajarkanlah anak kita beradab, berjalan di depan orang tua. Ayat Al-Qur'annya tadi ngomong wahfid, rendahkan untuk orang tua. Orang tua kita yang sudah mati, sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana Rasul? Orang tuaku yang dulu aku sengal-sengal, orang tuaku yang dulu belum pernah aku berbuat baik padanya, sekarang sudah mati. Kunjungi makamnya, doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, mintakan ampun orang tuamu. Rasulullah merintah gitu. Sampai orang tuanya sudah meninggal, sampai tidak pernah berbuat baik, repot, maka kunjungi orang tua engkau. Di dalam kitab-kitab kuning, dengan membuktikan kita berkunjung mendoakan kepada orang tua, berarti kita sudah akan berbuat baik kepadanya. Tapi jangan sekali habis sholat doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau makan, mau minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis doa adzan dibaca pula, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, sayangi mereka seperti dia menyayangiku di waktu aku masih kecil. Kira-kira paham? Sampean mau belajar, sampean doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal amin. Kalau bisa aminnya nanti dulu, tambahi Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan tinggalkan doa tersebut, biar kita dianggap oleh Allah orang yang birrul walidain. Yang nomor 2, jihad fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Termasuk jihad fi sabilillah adalah man sanna bi sunnatin. Orang yang menghidupkan kesunatan-kesunatan Rasulullah, baik itu dengan tenaganya, baik itu dengan pikirannya, atau bahkan mau mengeluarkan hartanya. Contohnya pengajian seperti ini. Kalau ini diniati ikhlas, ini diniati bagus, ini diniati untuk berdakwah, sampai dapat pahalanya jihad. Allahumma amin. Allahumma jangan dianggap remeh. Makanya kalau di daerah saya biasanya ada orang yang memang dia kehidupannya kurang, terus kemudian ada tarikan acara mauludan, Isra Mi'raj seperti ini. Kemudian panitianya ini ada kurang ajar. Mereka bawa kotak ini sudah mikirnya, sudah berhari-hari diusahakan, walaupun lauknya cuma telur 1 silet gitu. Itu dipilih, disortir. Ini enggak layak, kasihkan itu. Ini jangan sampai, kasihan. Sampean belum tahu di sisi Allah, bahkan mungkin itu lebih besar berkahnya daripada yang makanannya lebih baik. Biarkan aja apa yang dikasih, tumpuk bersama-sama, kasihkan siapa yang dapat itu rezekinya. Jangan dipilih-pilih.
Sebelum dia bawa ke sini mikirnya sudah nggak karu-karuan. Jangan sampai engkau hukumi ini nggak bagus. Belum tentu. Karena makanan itu bukan terletak pada enaknya, tetapi terletak pada keikhlasannya. Kalau memang itu yang membawa berkah untuk orang yang makan, belum tentu sampean kalah pahalanya. Belum tentu sampean menang pahalanya. Kira-kira paham? Jangan biasakan narik kotak kemudian disotir. Ini nggak layak untuk ustadznya. Ini nggak layak. Dia juga pengen ngasih makan ustadznya. Dia juga pengen ngasih makan habaibnya. Tapi kemampuannya itu. Kira-kira cocok? Ibu-ibu biasanya, nggih? Jangan biasakan. Di tempat seperti itu jangan biasakan. Karena yang berhak menghukumi itu bagus dan tidak adalah Allah. Bukan sampean. Ini nggak bagus lauknya. Jangan dibuka. Orang itu mau dikasihkan orang yang pengajian dikasih. Luar biasa itu nanti. Yang penting ada berkahnya. Itu kalau di tempat saya langsung tak marahin itu. Orang yang kayak gitu. Langsung. Itu akhlak yang tidak terpuji. Lebih baik Anda istirahat. Nggak usah ikut-ikut. Katanya milih untuk ustadznya. Nggak bisa. Dia juga pengen orang yang makanannya sekedar. Itu juga pengen dimakan ustadz. Biar ada berkahnya. Pengen dimakan orang. Makanya dia bawa. Kira-kira cocok? Jangan merendahkan orang karena itu bawaan dia. Kayaknya nggak layak. Jangan. Iya, jangan. Sayang amalnya orang. Kalau dia yang penuh dengan berkah ternyata ada di situ, kalah semua sampean. Di sini kayak gitu nggak kira-kira? Ini mumpung saya sampaikan, saya tanyakan, ada nggak yang kayak gitu? Hentikan kayak gitu, sampean tidak berhak menghukumi jelek baiknya makanan tersebut. Biar Allah yang menghukumi. Dia sudah ikhlas, nanti hari ini Isra Mi'raj, aku bawa apa ya? Ini kok lagi sepi, aku bawa ini ya seadanya. Jangan-jangan karena seadanya itulah Allah ridho. Kira-kira kayak gitu cocok? Jangan gara-gara bentuknya yang agak jelek, sampean sisihkan sehingga orang-orang sudah pulang. Lah ini, wah ini tadi terlanjur disisihkan, ya sudah. Kasihan kan akhirnya. Yang ketiganya adalah as-sholatu ala waqtiha. Di masjid biasanya setiap waktu ada azan, hayya 'alas shalah. Itu di kabu kayak gitu adanya. Kalau al-amin adanya ya la shalah kayak gitu. Yang sering saya dengar di mana yang suaranya gitu? Aku sering dengar kayak gitu di Bengalon kayak gitu. Saya ketawa. Kalau di Jawa rata-rata yang tua, yang kampung-kampung itu yang tua-tua yang azan itu. Yang herannya kadang-kadang manusia-manusia yang sekelilingnya masjid kayak gini, kadang-kadang, itu kadang-kadang, kalau memang iya ya terlalu. Ini kalah dengan ikan sepat kering. Kadang-kadang. Harga sampean kalah dengan ikan sepat, kelakuannya juga kalah dengan ikan sepat. Ikan sepat sudah dibelah perutnya, dijemur 50 hari misalkan. Ibu-ibu digoreng sama ibu-ibu digoreng dengan minyak goreng, itu bisa bergerak. Goreng, bergerak. Ini rumahnya mepet masjid, adzan dengar nggak karu-karuan kerasnya, gerak dikit aja enggak. Apalagi datang. Lebih-lebih subuh. Ya kan? Man sami'al adzana. Kalau saya baca Arabnya nanti repot nanti waktunya. Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menghiraukannya, lebih-lebih subuh,
Fabala syaiton fi udhunnya. Maka setan kencing di telinganya. Kedua, telinga itu. Rumahnya mepet masjid, adanya keras. Pak Haji bagaimana di sini? Jamaahnya subuh ada berapa sop sini, Tat? Alhamdulillah. Makanya tidur di pagi hari pas ada orang adzan selimut digerakkan dikit itu enaknya bukan main. Enak itu. Karena telinganya dikencingi setan. Anget. Iya. Padahal kalau subuh-subuh itu mau bangun jamaah, orang-orang yang sudah bangun yang harusnya dia dapat uang banyak, karena sebelum subuh dia sudah berangkat ke pasar, nggak ingat dengan subuhannya, sebelum bangun kita, sebelum adzan subuh, sudah berangkat kerja tanpa sholat subuh. Kita yang sholat subuh di situ mohon, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa apa itu? Ayo yang wisuda. Jangan-jangan wisuda itu bahasa Jawa campur Indonesia. Wis sudah. Terus nggak mau apa-apa nanti. Doa apa itu? Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan sayangi aku, wajburni dan tambel-tambeli aku, punya hutang ya Allah tambeli, punya kekurangan lengkapi, wajburni warfa'ni dan angkatlah derajatku. Doa apa? Doa di antara dua sujud. Warzuqni beri rizki aku, wahdini dan beri hidayah aku, wa'afini wa'fu anni sihatkan lahir dan batin. Yang lain sudah sini jual ini jual ini. Sampai tenang di masjid, doa dimantapkan karena perintahnya Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah dengan kesabaran dan sholat. Kira-kira kalau ternyata yang sering jamaah lebih kaya, pantas enggak? Pantas enggak? Enggak pantas? Oh pantas. Tak kira enggak pantas. Kalau enggak pantas nanti enggak ada yang datang lagi itu. Sangat pantas. Karena mereka ngetuk di jalan-jalan supaya orang beli, setiap ada orang lewat, beli Pak, silakan Pak. Kita diam, tapi yang dikentuk adalah pintu langit. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, sayangi aku, dan lain sebagainya. Itu sholat. Apalagi sholat tersebut tepat pada waktunya. Rata-rata orang adzan itu tidak ada yang qadha. Rata-rata. Ada orang adzan yang tidak ada sholatnya, ya adzannya orang mati itu di kuburan. Adzannya orang mati di kuburan nggak ada sholatnya. Adzannya anak bayi ada sholatnya. Kapan? Sewaktu bayi ini nanti sudah belajar sholat. Ada jaraknya. Tapi kalau adzannya orang mati, langsung qomat, langsung ditutup. Kalau di dalam kitab Takriratus Sadidah, itu adalah akmalul, lebih sempurnanya merawat mayit. Dikasih adzan. Ada pula orang yang meninggal, karena kemarin saya itu hari-hari ngubur mayit waktu corona. Ada yang diadzani nggak boleh. Ya langsung alhamdulillah itu sama Ustadz Hanif itu mau diadzan boleh. Ada yang mau ditalkin nggak boleh. Jangan-jangan ada di sini orangnya ini. Ingat, orang yang ada di dalam kubur itu lebih peka daripada kita yang hidup. Anak bayi yang ada di dalam perut itu kalah
dengan orang yang sudah lahir. Sama. Dia sudah pindah di alam barzah, jangankan suaranya bodem, suaranya sandal yang diseret itu bagaikan petir yang menggelegar. Sandal sampean di kuburan, sampean lewat, bagaikan petir yang menyambar-nyambar, blodok, 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 blodok. Makanya haram hukumnya nyeret sandal di makam. Jalannya hati-hati. Nanti banyak masalahnya itu. Karena saya tadi ngomong sebentar aja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada faedah manfaatnya. Nanti biar diteruskan Ustadz Imam Syafi'i, teruskan Ustadz Imron, kelanjutannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.